Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Heboh Kevin Dix sudah tiba di Indonesia, antusiasme pecinta sepak bola tanah air. Kabar kedatangan Kevin Dix, bek berdarah Indonesia yang merumput di Eropa, menjadi topik panas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pada Kamis, 10 Oktober 2024, pemain berusia 28 tahun itu terlihat tiba di Jakarta, memicu gelombang spekulasi mengenai kemungkinan naturalisasinya. Rumor yang selama ini berkembang tampaknya semakin mendekati kenyataan setelah sosoknya terlihat di bandara, berpakaian santai dan membawa koper, ditemani seorang rekan. Foto-fotonya beredar luas di media sosial, membuat warganet dan fans sepak bola tanah air semakin heboh. Kevin Dix, yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen di Denmark, memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Ambon. Fakta ini membuatnya menjadi salah satu nama yang kerap dikaitkan dengan rencana naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor kedatangannya ke Indonesia pertama kali mencuat beberapa pekan lalu, namun kini terjawab dengan kehadirannya secara langsung di ibu kota. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, sempat memberikan petunjuk terkait kemungkinan naturalisasi Dix. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memang belum memberi pernyataan resmi terkait proses naturalisasi ini. Namun, ia sempat melontarkan pernyataan yang memperkuat spekulasi tentang ketertarikan federasi kepada Kevin Dix. Saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Erick berkata singkat namun penuh makna, "Ya, semoga. Kalau dia datang dan salaman berarti benar, tapi ini masih belum tahu." Pernyataan tersebut seolah menjadi isyarat bahwa komunikasi antara PSSI dan Dix sudah terjalin, meskipun detailnya masih dalam proses. Sebelumnya, Dix sendiri mengakui bahwa agennya sudah berbicara dengan PSSI. Hal ini semakin menambah harapan publik sepak bola Indonesia akan adanya tambahan kekuatan dari pemain berpengalaman yang sudah terbiasa bermain di level kompetisi Eropa. Kehadiran Dix di Indonesia pada akhirnya menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Antusiasme besar datang dari penggemar timnas yang berharap kehadiran pemain dengan pengalaman internasional bisa memberikan dampak positif bagi skuad Garuda. Mereka menantikan apakah Kevin Dix akan benar-benar bergabung dan menambah kekuatan lini belakang Indonesia, yang selama ini menjadi sektor yang membutuhkan peningkatan. Jika proses naturalisasi ini berjalan lancar, Kevin Dix akan menjadi salah satu pemain naturalisasi yang diharapkan mampu membawa perubahan besar di timnas Indonesia. Sebagai bek sayap, ia memiliki kemampuan bertahan yang solid serta kecepatan dan visi menyerang yang mumpuni. Pengalamannya bermain di liga-liga Eropa, termasuk di Eredivisie Belanda dan Superliga Denmark, memberinya nilai lebih dalam hal teknik, taktik, dan mentalitas bermain. Timnas Indonesia tengah membangun skuad yang kompetitif, dengan tujuan meningkatkan prestasi di kancah internasional. Kehadiran Dix, yang memiliki latar belakang Eropa, diharapkan dapat menjadi pelengkap dari skuad Garuda yang semakin beragam dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Bagi Dix, ini juga akan menjadi momen spesial untuk menyumbangkan kontribusinya bagi tanah leluhurnya. Publik sepak bola Indonesia tentu tidak sabar menunggu kelanjutan kabar ini. Apakah Kevin Dix benar-benar akan resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia? Atau apakah ada halangan di proses naturalisasinya? Yang jelas, kehadirannya di Jakarta sudah membuat spekulasi semakin panas dan harapan penggemar semakin tinggi. Dengan rencana yang matang, harapan besar, dan semangat yang menggebu-gebu, sepak bola Indonesia sedang berada di ambang babak baru yang penuh dengan harapan dan kemungkinan. Shin Tae-yong beberkan dosa wasit saat timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain yang digelar di Bahrain National Stadium pada Rabu malam menjadi sorotan tajam, terutama setelah pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengkritik keras keputusan wasit yang memimpin laga tersebut. Dipimpin oleh wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf asal Oman, pertandingan yang berlangsung ketat itu diwarnai oleh sejumlah keputusan kontroversial, yang menurut Shin Tae-yong sangat merugikan skuad Garuda. Dalam laga yang berakhir dengan hasil imbang, Indonesia harus puas berbagi poin meski bermain dengan determinasi tinggi. Namun,
tensi di lapangan memanas karena keputusan wasit yang dinilai berpihak kepada tuan rumah, Bahrain. Shin Tae-yong pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja wasit yang dinilainya tidak adil dan banyak merugikan Indonesia. Pertandingan tersebut sejak awal memang sudah berjalan keras dengan intensitas tinggi. Kedua tim sering terlibat bentrokan fisik dan pelanggaran terjadi di sepanjang laga. Namun, Shin Tae-yong merasa bahwa pemain-pemain Bahrain lebih mudah mendapatkan pelanggaran dari wasit, sementara pemain-pemain Indonesia kerap diabaikan meskipun jelas-jelas dilanggar. Saya pikir semua orang yang menonton pertandingan ini bisa melihat bagaimana kinerja wasit yang sebenarnya. Banyak pelanggaran terjadi, tapi entah mengapa wasit seringkali tidak melihat ketika pemain kita dilanggar. Di sisi lain, sentuhan ringan dari pemain kami terhadap Bahrain langsung dihukum dengan pelanggaran atau tendangan bebas, ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan. Menurut Shin, keputusan wasit yang berat sebelah sangat jelas terlihat di sepanjang pertandingan. Banyak insiden di mana pemain Indonesia, seperti Jai Idzes dan Rafael Struijk, jatuh setelah mendapat tackle keras dari pemain Bahrain, namun wasit tidak memberikan pelanggaran. Sebaliknya, Bahrain mendapatkan beberapa kesempatan tendangan bebas dari situasi yang serupa. Salah satu poin utama dari keluhan Shin Tae-yong adalah mengenai waktu tambahan di akhir pertandingan. Ketika pertandingan memasuki masa injury time, wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf memberikan waktu tambahan selama 6 menit. Namun, pada kenyataannya, pertandingan berlangsung jauh lebih lama, dan wasit membiarkan permainan berlanjut hingga lebih dari 9 menit. Tentu saja pemain-pemain kami marah, siapa yang tidak akan marah dalam situasi seperti ini? Waktu tambahan yang diberikan adalah 6 menit, tapi nyatanya pertandingan berlangsung lebih dari 9 menit. Ini adalah sesuatu yang tidak wajar, ujar Shin Tae-yong dengan nada kecewa. Ia juga menegaskan bahwa situasi ini meningkatkan tensi di lapangan, dan menjadi salah satu alasan mengapa pemain Indonesia tampak frustrasi. Shin merasa keputusan wasit terkait waktu tambahan seharusnya tidak menambah ketidakadilan yang sudah dirasakan sepanjang pertandingan. Shin Tae-yong tidak ragu menyebut bahwa keputusan-keputusan wasit yang tidak konsisten telah memancing kemarahan para pemain timnas Indonesia. Dalam beberapa momen, pemain Indonesia terlihat sangat kecewa karena keputusan wasit yang dinilai tidak berpihak. Bahkan dalam beberapa insiden, pemain Indonesia seperti Witan Sulaiman dan Asnawi Mangkualam menunjukkan gestur frustrasi di lapangan. Saya rasa semua orang yang menyaksikan pertandingan ini tahu mengapa para pemain kami marah. Ketika pemain kami mencoba menghalau pemain Bahrain, langsung diberikan tendangan bebas. Tapi ketika pemain kami dilanggar keras, wasit hanya diam. Ini jelas keputusan yang berat sebelah, tegas pelatih kelahiran Yeongdeok tersebut. Shin menegaskan bahwa sepak bola adalah tentang keadilan, dan setiap wasit yang memimpin pertandingan harus bertindak adil, tidak memihak, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip fair play. Ia berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di pertandingan berikutnya, karena hal ini bisa memengaruhi semangat bertanding para pemain. Setelah hasil imbang melawan Bahrain, timnas Indonesia tidak punya banyak waktu untuk merenungi hasil pertandingan ini. Skuad Garuda harus segera bersiap untuk pertandingan selanjutnya melawan Cina di Stadion Qingdao pada 15 Oktober mendatang. Meski hasil melawan Bahrain belum maksimal, Shin Tae-yong tetap optimis menghadapi laga berikutnya dan menegaskan bahwa fokus tim sekarang adalah mempersiapkan diri dengan baik. Namun, tantangan berikutnya pun sudah menanti di Cina. Shin Tae-yong mendapat laporan bahwa kondisi lapangan di Stadion Qingdao tidak berada dalam kondisi ideal, yang dapat mengganggu rencana permainan Indonesia. Rumput yang tidak rata disebut-sebut dapat menghambat gaya bermain Shin yang mengandalkan umpan-umpan pendek dan permainan cepat. Kami sudah mendengar bahwa kondisi lapangan di Cina kurang baik. Ini tentu menjadi tantangan bagi kami karena permainan kami membutuhkan aliran bola yang cepat dan permukaan lapangan yang rata. Tapi, kami akan menyesuaikan diri dan memastikan pemain siap dengan segala kondisi, kata Shin. Skuad Garuda kini tengah melakukan persiapan intensif untuk menghadapi Cina, dengan harapan bisa meraih hasil positif setelah menghadapi berbagai kendala di Bahrain. Jai Idzes, Rafael Struijk, dan para pemain kunci lainnya diharapkan bisa segera melupakan kekecewaan di Bahrain dan fokus sepenuhnya pada pertandingan di Qingdao. Pertandingan melawan Bahrain meninggalkan catatan pahit bagi timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Keputusan wasit yang dianggap berat sebelah membuat Indonesia kesulitan untuk bermain dengan maksimal.
Meski demikian, timnas Indonesia harus segera bangkit dan fokus pada laga berikutnya melawan Cina. Tantangan lain, seperti kondisi lapangan di Cina, sudah menunggu. Namun Shin Tae-yong dan anak asuhnya bertekad untuk terus berjuang demi membawa nama Indonesia di kancah internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal peluang naturalisasi Kevin Dix untuk timnas Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara mengenai spekulasi yang berkembang terkait peluang Kevin Dix untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Nama Kevin Dix, bek sayap kanan keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk klub asal Denmark, FC Copenhagen, terus menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Kehadirannya dianggap sebagai opsi yang ideal untuk memperkuat skuad Garuda di lini pertahanan, terlebih di ajang internasional yang semakin kompetitif. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI selalu terbuka terhadap pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas serta kesediaan untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, menurutnya, proses naturalisasi bukanlah sesuatu yang sederhana dan harus dipertimbangkan dengan matang, baik dari segi legalitas, keinginan pemain, hingga kebutuhan tim nasional itu sendiri. Kami selalu mempertimbangkan setiap pemain yang memiliki potensi untuk dinaturalisasi dengan serius. Kevin Dix memang memiliki garis keturunan Indonesia dan menunjukkan performa yang baik di Eropa. Namun, proses ini tidak hanya sebatas pada bakat atau keturunan saja, tetapi juga terkait dengan komitmen pemain untuk membela Indonesia serta proses administrasi yang harus diselesaikan dengan baik, ujar Erick Thohir. Menurut Erick, PSSI tidak ingin gegabah dalam menjalani proses naturalisasi. Sebagai otoritas sepak bola tertinggi di Indonesia, PSSI perlu memastikan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi benar-benar memiliki komitmen jangka panjang dan tidak hanya datang untuk memperkuat timnas sesaat. Selain itu, harus ada perencanaan yang matang terkait integrasi pemain naturalisasi ke dalam sistem dan gaya bermain timnas Indonesia. Kami tidak ingin naturalisasi hanya menjadi solusi instan. Kami menginginkan pemain yang bisa berkontribusi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, naturalisasi harus dilakukan dengan pertimbangan yang menyeluruh, tambahnya. Kevin Dix adalah pemain yang lahir di Belanda pada 6 Oktober 1996 dan memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya. Ia merupakan produk Akademi Sepak Bola Vitesse Arnhem, dan telah mencicipi kompetisi papan atas di Eropa. Dix memiliki pengalaman bermain di Eredivisie Belanda, Serie A Italia bersama Fiorentina, serta saat ini membela FC Copenhagen di Superliga Denmark. Pengalaman internasionalnya menjadi daya tarik tersendiri bagi PSSI, mengingat pengalaman dan kemampuannya bermain di level tinggi. Dengan posisi utamanya sebagai bek kanan, Dix dianggap mampu memberikan opsi yang lebih tangguh di lini pertahanan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kancah Asia Tenggara maupun Asia. Kecepatan, kemampuan bertahan, serta kemampuan mengirim umpan silang menjadi keunggulan utama yang membuatnya layak dipertimbangkan. Indonesia sendiri masih membutuhkan kedalaman di posisi tersebut, terutama setelah beberapa tahun terakhir menghadapi masalah inkonsistensi di sektor bek kanan. Erick Thohir sendiri mengakui bahwa performa Dix telah dipantau oleh PSSI dan tim pelatih Shin Tae-yong. Namun, keputusan untuk melanjutkan proses naturalisasi berada di tangan banyak pihak, termasuk Kevin Dix sendiri yang harus menyatakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Berita mengenai kemungkinan naturalisasi Kevin Dix telah memicu berbagai reaksi dari publik dan media. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang menyambut baik kabar tersebut dan berharap agar PSSI dapat segera merealisasikan proses ini. Mereka melihat bahwa pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan timnas, seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa pemain naturalisasi sebelumnya, seperti Martin Paes dan Kelvin Verdong. Namun, ada juga pihak yang meminta agar PSSI lebih fokus mengembangkan talenta lokal daripada terus bergantung pada naturalisasi. Mereka berpendapat bahwa pembinaan pemain muda dan pengembangan kompetisi dalam negeri menjadi solusi jangka panjang yang lebih baik daripada mengandalkan pemain-pemain dari luar negeri. Menanggapi hal tersebut,
Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI memiliki komitmen penuh terhadap pembinaan pemain muda dan pengembangan kompetisi sepak bola dalam negeri. Namun, ia juga tidak menutup mata terhadap peluang pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Kami memiliki program yang seimbang antara pengembangan pemain lokal dan pemanfaatan pemain keturunan. Keduanya penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia di level internasional, jelas Erick. Terkait dengan langkah berikutnya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Kevin Dix dan perwakilannya untuk membahas kemungkinan proses naturalisasi. Selain itu, PSSI juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan segala aspek administratif yang diperlukan. Kami tidak ingin terburu-buru, tapi juga tidak ingin terlambat. Semua proses akan kami jalani dengan transparan dan profesional. Kami berharap, jika Kevin Dix memang memiliki keinginan kuat untuk membela timnas Indonesia, kami bisa bekerja sama untuk mewujudkannya, tutup Erick Thohir. Proses naturalisasi Kevin Dix kini menjadi salah satu topik yang dinantikan publik. Jika berhasil, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan semakin diperkuat oleh talenta-talenta dari Eropa yang siap membawa Garuda terbang lebih tinggi di pentas internasional. Dalam perkembangan terbaru dunia sepak bola internasional, Ian Maatsen, bek kiri muda berbakat yang kini bermain untuk Chelsea, menjadi sorotan setelah namanya tidak tercantum dalam skuad timnas Belanda untuk UEFA Nations League. Keputusan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, mengejutkan banyak pihak, mengingat performa apik Maatsen di level klub. Namun, di tengah kekecewaan ini, Maatsen tampaknya memberikan sinyal mengejutkan. Ia mungkin mempertimbangkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Spekulasi ini semakin menguat setelah Maatsen mengunggah beberapa kode di media sosial yang mengisyaratkan keinginannya untuk mencari peluang internasional baru. Isu naturalisasi pemain sepak bola selalu menjadi topik panas di Indonesia, apalagi setelah timnas Indonesia menunjukkan ambisi besar untuk lolos dan bersaing di Piala Dunia 2026. Kode yang dikirimkan Maatsen membuat para pendukung timnas Indonesia berharap bahwa pemain yang memiliki darah Indonesia dari pihak kakeknya itu mungkin akan memilih Garuda sebagai bendera yang ia bela di ajang sepak bola internasional. Ian Maatsen adalah salah satu produk Akademi Sepak Bola Belanda yang paling menjanjikan. Memulai karir di Feyenoord dan PSV, Maatsen berkembang pesat di Chelsea, dan musim 2023-2024 membuktikan dirinya sebagai salah satu bek muda terbaik di Premier League. Kemampuannya dalam bertahan dan menyerang membuatnya mendapatkan perhatian lebih di level klub, namun karir internasionalnya bersama timnas Belanda belum berjalan seindah yang diharapkan. Meski pernah tampil di berbagai level junior bersama Belanda, Maatsen kesulitan menembus skuad senior di tengah persaingan ketat di posisi bek kiri, yang diisi oleh nama-nama besar seperti Daley Blind dan Nathan Ake. Kekecewaan semakin terasa ketika Maatsen tidak dipanggil untuk membela Belanda di Nations League, meski penampilannya bersama Chelsea terbilang konsisten. Di tengah situasi ini, muncul kabar bahwa Maatsen mungkin sedang mempertimbangkan jalur naturalisasi untuk membela negara lain. Dengan latar belakang keluarga Indonesia dari kakek neneknya, rumor tentang naturalisasi Maatsen untuk timnas Indonesia semakin berkembang. Di tengah kekecewaannya karena tak masuk skuad timnas Belanda, Maatsen terlihat memberikan kode di akun media sosialnya. Dalam sebuah unggahan, Maatsen menyebutkan keinginannya untuk bermain di Piala Dunia, tanpa secara eksplisit menyebutkan negara mana yang ingin ia bela. Namun, beberapa pengguna media sosial segera mengaitkan hal ini dengan rumor bahwa ia sedang membuka pintu untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Maatsen memang memiliki potensi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui jalur naturalisasi. Dengan latar belakang keluarganya yang memiliki darah Indonesia, proses ini tidak akan terlalu sulit dari segi administratif. Apalagi, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, saat ini sedang aktif mencari pemain-pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional, khususnya menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Unggahan Maatsen ini menjadi perhatian para pendukung timnas Indonesia, yang berharap PSSI bisa segera bergerak cepat untuk mewujudkan transfer kewarganegaraan tersebut.
Jika PSSI berhasil mengamankan Maatsen, ia akan menjadi salah satu rekrutan paling signifikan dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia pertama kalinya dalam sejarah. PSSI memang tengah gencar melakukan program naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir, PSSI telah sukses membawa beberapa pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat timnas, seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Langkah ini dianggap sebagai upaya realistis untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda yang sedang bertarung di level Asia Tenggara dan ingin menembus level internasional. Keberhasilan PSSI dalam membujuk Maatsen untuk bergabung bisa menjadi tonggak sejarah baru dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan usianya yang masih muda, 22 tahun, dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, Maatsen akan membawa peningkatan signifikan di sisi pertahanan timnas Indonesia, serta memberi mereka opsi bertahan yang lebih solid dalam kompetisi internasional yang akan datang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya telah menegaskan bahwa PSSI tidak hanya mencari pemain naturalisasi sembarangan, melainkan mereka yang benar-benar bisa memberi kontribusi besar dan punya komitmen kuat untuk membela Merah Putih. Jika Maatsen bersedia menjalani proses ini, ia akan menjadi salah satu pemain bintang yang memperkuat generasi baru timnas Indonesia yang berambisi untuk menembus Piala Dunia 2026. Jika proses naturalisasi Maatsen berhasil dan ia memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia, dampaknya bagi skuad Garuda akan sangat besar. Dengan pengalaman bermain di Premier League dan melawan para pemain terbaik di dunia, Maatsen dapat menjadi salah satu pemain kunci yang akan memperkuat pertahanan Indonesia dalam menghadapi tim-tim tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Sebagai bek kiri modern, Maatsen tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga sering berkontribusi dalam serangan. Kemampuannya untuk berlari di sisi sayap dan memberikan umpan-umpan matang bisa menjadi senjata ampuh bagi Indonesia dalam situasi serangan balik. Selain itu, kemampuannya dalam bermain di level tertinggi di Eropa akan memberi dorongan moral bagi para pemain muda Indonesia, yang bisa belajar banyak dari pengalaman Maatsen. Bergabungnya Maatsen juga akan menambah kedalaman skuad timnas Indonesia, khususnya di lini belakang yang selama ini dianggap sebagai titik lemah dalam beberapa turnamen internasional. Bersama dengan pemain-pemain naturalisasi lainnya seperti Jordi Amat, Maatsen dapat membentuk duet pertahanan yang solid dan berpengalaman, memberikan Indonesia peluang lebih besar untuk bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Namun, proses naturalisasi bukan tanpa tantangan. Selain faktor administrasi, ada juga proses adaptasi yang harus dilalui oleh Maatsen jika benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia. Ia perlu menyesuaikan diri dengan gaya bermain timnas, serta memahami dinamika internal tim. Namun, dengan dedikasi dan komitmen, Maatsen diharapkan bisa mengatasi tantangan tersebut dan menjadi salah satu pilar utama timnas. Dengan Piala Dunia 2026 sebagai target utama, timnas Indonesia kini sedang dalam persiapan serius. Jika Maatsen benar-benar menjadi bagian dari perjalanan ini, ia akan menjadi salah satu nama besar yang dapat membawa Indonesia ke panggung internasional yang lebih besar. Untuk saat ini, semua mata tertuju pada PSSI dan Maatsen. Apakah kode yang diberikan Maatsen akan diikuti dengan langkah konkret menuju proses naturalisasi? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, para pendukung timnas Indonesia tentu berharap bintang Chelsea ini akan segera mengenakan jersey Garuda di dadanya dan membantu mewujudkan mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026.